Oke, kita buat dulu project-nya ya untuk membuat konstruktor. Misalnya ini kita buatlah nama kelasnya ini misalnya OOP 4 ya. Ini nanti di sini akan dijadikan sebagai main kelasnya ya, di mana nanti di main kelas ini terdapat metode main. Oke ya, kita sudah buatkan main kelasnya dengan nama OOP4A Java. Oke, ini ya. Oke, nanti untuk pembuatan objek nanti di metode main ya, gunakan. Ya. Oke, saya akan buat contoh ya, membuat kelas yang namanya misalnya user ya. Di dalam satu package di OOP4A ini package-nya ya. Oke, Java class ya, namanya. Nah, ini pastikan di project-nya di OOP4A ya, dan package-nya di OOP4A juga. Dan nama kelasnya misalnya di sini adalah user ya. Oke. Nah, ini package-nya ya. Nah, ini adalah nama kelasnya adalah nama user. Tadi udah sampaikan nama user dengan nama file itu ini harus sama ya. Nah, misalkan saya akan buatkan atribut user. Nah, misalkan saya dua atribut saja ya, misalkan username dan password. Nah, kemudian karena supaya atribut ini bisa diakses oleh kelas lain, ya kita buatkan public. Ya, jadi ini public ini kan suatu akses modifier, jadi nanti atribut ini supaya bisa diakses oleh kelas lain, baik itu di luar package juga bisa ini ya. Public misalkan string. Nah, di sini tipe data yang nanti kita gunakan di sini untuk variabel username ini adalah string. Ya. Misalkan saya akan buat lagi dengan tipe data yang sama ya. Nama variabelnya adalah password. Seperti ini ya. Kayak di sini atributnya berarti dari user ini adalah username dan password, dengan tipe datanya di sini adalah string ya, ini. Nah, kemudian saya akan buatkan konstruktor. Nah, konstruktor itu adalah metode yang dijalankan ketika saat proses pembuatan objek ya, itu. Jadi konstruktor itu harus sama namanya dengan nama kelasnya. Berarti di sini public user. Nah, kita akan memberikan nama parameter. Jadi parameter ini ada di dalam kurung buka kurung tutup ini, yaitu parameternya. Oke, ya. Ini adalah template konstruktor. Jadi nama konstruktor itu sama dengan nama usernya. Dan ini nanti akan dijalankan pada saat proses pembuatan objek. Contohnya kalau misalkan saya membuat objek, misalnya karyawan, misalnya objeknya itu ya, dari kelasnya user. Nah, pada saat proses pembuatan objek karyawan tersebut, maka ini nanti akan dieksekusi, kayak gitu, langsung dieksekusi ya. Jadi makanya ini metode ini dijalankan pada saat proses pembuatan objek. Jadi tidak memanggil si usernya ya. Jadi maksudnya kalau seperti pada biasanya kan objek panggil metode ya. Nah, kalau konstruktor ini dijalankan otomatis pada saat kita membuat suatu objek. Gitu. Nah, misalkan saya akan membuat suatu parameter ya di user ini, konstruktor user. Nah, ini misalnya di sini saya akan buatkan parameternya adalah username dan password. Maka di sini tipe datanya juga ini harus sama. Jadi ketika saat objek itu dibuat, ya, maka ini nanti konstruktor ini nanti akan dieksekusi. Ya, di mana nanti akan menjalankan bahwa username ini adalah diambil dari parameter si konstruktor ini. Misalnya seperti ini ya, string, ya, ya. Misalkan namanya di sini bebas lah, USR name lah, nggak ada pembedanya. Kemudian string, password.
PSSWD singkat aja. Oke. Tujuan saya membuat konstruktor di sini, jadi nanti ketika dijalankan, nah nanti data ini nanti bisa dimasukkan ke dalam atribut username. Maksudnya itu kerjanya itu seperti itu nanti. Nah, oke, ya di sini kita lihat string, di sini string. Nah, tujuan saya jadi ingin memasukkan eh, apa ke atribut ini ya, karena di sini ada 2 atribut. Saya memasukkan datanya itu nanti ke dalam atribut ini, maka di sini saya akan buatkan 2 variabel ya di sini. Nanti di sini username dan password. Dan ini tipe datanya harus sama ya. Kalau tujuan saya ini nanti adalah untuk username, ya berarti ini harus string. Kalau di sini untuk password berarti string. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk pendeklarasiannya seperti this titik. Nah, ini otomatis. Kemudian username sama dengan nah, jadi tujuan saya itu jadi mendeklarasikan bahwa si username ini adalah user nm. Ya, user nm lah ini aja. User USR nm gitu ya maksudnya. Jadi ketika membuat objek kemudian memasukkan parameter nilai parameternya nanti akan dimasukkan ke ini username. Sama dengan USR nm. Oke ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini adalah username ini adalah dari kelas user. Gitu. Jadi maksudnya di sini menunjukkan. Jadi ini menunjukkan bahwa username yang dimaksud adalah dari kelas si user ini. Gitu. Ya. Oke. Apakah bisa nggak kalau misalkan saya hanya username saja, misalkan seperti ini? Ya, nggak masalah ya, seperti ini. Tapi kan tujuan saya jadi parameternya mau dimasukin ke atribut. Semua atribut di sini. Ya, maka di sini saya tulis lagi ya Pak Suto. Dan ini harus sama ketika dideklarasikan ya statementnya ya di sini ya sama dengan ini harus ini kan string ya username yang ini. Nah ini string. Maka ketika dideklarasikannya ya string ini harus sama. Nah ini harus sama ya di datanya. Jadi nggak bisa kalau misalkan di sini integer. Nah misalkan saya ganti di sini integer. Nah nanti di sini kalau di Netmin ada tulisan incompatible text ya. Jadi integer tidak bisa dikonversikan ke string. Jadi ada caranya ya untuk konversi string ya, tapi bukan seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini tidak bisa dikonversikan secara otomatis dari apa ini ke string ya dari integer di sini. Ini kan integer ya. Ini sedangkan di sini string. Oke, jadi nggak bisa. Jadi harus sama ya. Kalau di sini string, kalau di sini integer ya berarti misalnya kalau di sini misalkan integer, nah bisa. Ya jadi ini harus sama. Oke ya. Nah, itu. Oke. Kemudian this. Oke, kemudian sini kan password ini adalah si PSWWD ya ini ya maksudnya. Oke, ya seperti ini ya. Oke, public user. Jadi ini adalah konstruktor ya ini ya. Konstruktor ini harus sama dengan nama kelasnya. Jadi ketika saat proses pembuatan objek, konstruktor ini nanti akan dieksekusi secara otomatis ya. Gitu. Nah, berarti kalau kemarin kan kita tanpa konstruktor ya. Nah, jadi kalau pembuatan objeknya nanti kita gunakan di main class ya di method main di sini ya. Oke. Nah, di kelas OOP 4A ini kan main class di mana di sini ada method main ini ya. Jadi metode utama yang kita nanti jalankan kan ini. Saya akan buatkan misalkan user kemudian karyawan. Karyawan ini adalah objeknya. Nah, kemarin kan kalau kita membuatnya kan seperti ini ya, new karyawan. New karyawan, new user, sorry. Nah, kayak gini aja kan kemarin ya.
Oke, sekarang nggak, karena kalau kemarin kan tanpa ada konstruktornya gini. Kita dulu ya. Oke. Nah, gini kan, jalan biasa. Karena ini di sini parameternya kosong ya. Jadi di sini kan nggak dibuatkan konstruktornya. Nah, karena saya sudah membuat konstruktornya ini, ya, jadi jangan. Kalau kayak gini kan kemarin seperti ini aja ya kalau buat objek ya. Kemudian di sini adalah new konstruktornya gitu aja. Ya. Konstruktornya kan sebenarnya nggak ada dibuat. Ya, oke. Nah, karena saya sudah membuat konstruktor, ya, jadi parameter ini nanti harus diisi. Ya, oke, parameternya. Nah, parameter yang ini nanti harus diisi ya. Oke. Makanya di sini di error. Nah, oke, ada tulisannya lah itu ya. Berarti maka di sini dia meminta bersifat required untuk menginput datanya di sini. Berarti yang pertama di sini adalah menunjukkan user NM USR NM ya yang ini. Parameter yang kedua ini adalah PSSWD ya. Karena ini adalah tipe datanya semuanya string ya sini, maka jangan lupa tanda petik dua kayak gini ya. Jadi ini. Nah, jadi yang pertama itu menunjukkan USRNM. Nah, ini ya. Saya kasih username-nya itu, maksud saya itu nanti username itu adalah misalkan admin. Ya. Kemudian untuk parameter yang ini, ya, PSWD ini, saya isi misalkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini dijalankan, nah tapi gak bakalan nampil ya. Bakalan nampil bagi prosesnya. Jadi bisa ditampilkan kalau kita menggunakan perintah sistem out print ln misalnya. Kalau saya dijalankan biasa kan cuma blank aja ya, nggak ada apa-apa. Tapi dalam prosesnya, ketika saat membuat objek ini ya, membuat objek karyawan, maka proses konstruktor ini dilakukan dieksekusi ya. Di mana parameternya di sini adalah admin ya yang ditampung di dalam variabel USR name, tipe datanya adalah string ya. Kemudian tadi kan si USRM ini adalah admin ya. Nah, jadi USRM ini adalah admin. Nah, berarti this username sama dengan USRM ini kan adalah admin, jadi username di sini adalah admin. Maka nilai admin ini akan akhirnya ditampung di username. Begitu. Ya, cuman nggak ditampilkan saja ini. Jadi prosesnya di dalamnya nanti seperti itu. Begitu juga untuk 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan integer ya, ini adalah string. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu nanti sama ya, parameter yang ini. 1, 2, 3, 4, 5 ini ditampung di dalam variabel PSSWD. Nah, tipe datanya kan string. Ya. Nah, di sini ada pendeklarasian bahwa password itu sama dengan PSWD. PSWD itu nilainya apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi password ini nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi untuk ngeceknya kita bisa menggunakan perintah sistem out print ln ya. Sistem out print nah, user name-nya misalnya sini adalah kemudian jangan lupa untuk menggabungkan dengan variabelnya ya atributnya, maka jangan lupa tambahkan concatenation. Oke, jadi konten ini nanti panggil objeknya. Jadi misalkan di sini kan objeknya karyawan, panggil saja atributnya. Nggak usah diisi karena di sini sudah diisi ya.
Sudah melalui proses pembuatan objek secara otomatis. Jadi karyawan username. Nggak usah diisi ya, karena isinya pada saat pembuatan objek secara otomatis. Gitu. Oke. Nah, kemudian di sini password-nya. Nah, berarti panggil password-nya. Ya, nah ini. Ya. Kenapa ini bisa dipanggil? Karena di atributnya di sini adalah bersifat public ya. Ini karena public. Gitu. Jadi bisa diakses ya dari luar kelas. Gitu. Bahkan di luar page case juga bisa ini. Ya, di luar page case. Gitu. Nah, nanti lebih lanjut untuk akses modifier ya, itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Penggunaannya untuk membuktikan ada private, ada protected, ada public, dan seterusnya. Gitu. Oke ya, private nggak bisa dipanggil dari luar kelas, gitu ya. Tapi di dalam kelas itu sendiri bisa ya. Jadi private ini ya. Contoh kalau user Java, misalkan saya ingin di sini ada misalkan di sini adalah protected, ya, so protected, private ya. Oke. Nah, di sini kan masih bisa ya manggil username, ya. Oke. Tapi di sini kok jadi nggak bisa ini kenapa ada yang error? Nah, username has private access in user ada tulisannya. Nah, itu menunjukkan bahwa ini nggak bisa diakses oleh si kelas user, di kelas OOP 4A Java ini ya, di kelas ini. Jadi nggak bisa diakses. Itu kan jadinya error. Jadi dianggapnya bahwa di sini nggak ada ya user karyawan itu user, jadi karena dibatas sifat private, jadi tertutup. Jadi hanya untuk user saja. Kayak gitu ya, ini kan private. Kayak gitu ya. Makanya kan kenapa kok bisa diakses di OOP 4A padahal ini kan ada di luar kelas. Karena sifatnya di sini public. Bahkan ada di page case lain, misalkan ada OOP 4A, saya tambahkan OOP 4B. Itu public bisa ya di luar kelas, di luar page case tersebut. Ya, kalau public. Kalau private di sini hanya di kelas itu sendiri saja yang bisa diakses. Di luar kelas nggak bisa. Maka di dalam page case di luar kelas nggak bisa ya private itu. Oke. Ya, di sini kan ada tulisan error tuh kan merah ya. Oke, ada jerawatnya ini. Nah, ya. Nah, saya balikin lagi ya karena ini nanti pakai. Jadi ini saya gunakan public lagi. Oke ya. Nah, oke, kembali normal lagi ya. Jadi berarti ini bisa diakses. Ya, oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau di sebelumnya kan saya deklarasikan karyawan titik username sama dengan gitu ya. Kalau di sebelum materi sebelumnya. Nah, ini memasukkan datanya pada saat proses pembuatan objek ketika karyawan ini di-create ya. Nah, ini data ini sudah masuk ya ke proses yang ini ya, ke si konstruktor ini. Ya, gitu. Nah, kita jalankan. Jadi ini untuk menampilkan saja. Jadi di sini nggak usah dideklarasikan username itu adalah admin, nggak usah. Karena sudah ada pada saat sudah dilakukan pada saat proses pembuatan objek. Jadi tinggal di running saja ini. Oke. Nah, ini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya panggil ya, misalkan dengan teknik di metodenya. Oke ya. Saya akan berikan contoh lagi ya. Oke. Tapi dari sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Silahkan ya, sebelum saya lanjut. Ya, Pak, ya silahkan. ini misalkan yang pas di user nggak pakai publik itu gimana Pak? Boleh nggak? Bisa nggak Pak? Yang mana? Istri yang mana? Yang di, Ini yang mana nah yang yang itu Pak, yang public string, public yang string? atas. Public string username. Oh, Nggak itu usah pakai default publik itu maksudnya. bisa.
default maksudnya ya. Secara default ini masih kita coba, ini masih bisa diakses ya, secara default tuh kan nggak masalah. Default public. Di default di sini maksudnya masih bisa diakses di dalam satu paste case ya, default bisa itu ya, string kayak gini kan maksudnya ya. Iya, Pak. Itu jadi itu bisa diakses dalam satu paste case. Nah itu nanti Nggak lebih ada detail. bedanya, Pak. Nggak ada bedanya dengan public di dalam satu paste case. Ya nanti itu akan ada lanjutannya materi di access modifier ya. Jadi ada default, ya ada protected, ada private, ada public gitu ya. Nanti ada bahasanya. Kita nanti coba buat test case, kemudian coba akses bisa nggak gitu. Kalau kalau ini kan berarti sama dengan yang mirip public ya di dalam satu test case di sini. Gitu. Tapi nanti ada perbedaannya ya ketika kita bahas ke access modifier. Gitu ya. Ini bisa seperti ini kalau masih dalam satu test case. Ya, nggak masalah. Ya, ini bisa diakses oleh kelas lain di dalam satu test case. Gitu. Nah, kan nggak masalah kan, nggak error. Kecuali kalau misalkan saya ingin akses dari luar test case, itu public wajib. Ya, kayak gini. Nanti Pak, kalau nggak kayak gini nanti nggak bisa. Ya. Oke, nah itulah tujuan kenapa ada public, ada private. Gitu. Kalau di dalam kelas diagram itu kan ada tulisan, ada apa ya, semacam simbol plus gitu ya. Nah, plus itu menunjukkan public. Gitu. Kalau ada yang min kayak gitu, itu menunjukkan private ya. Di apa kelas diagram kemarin sudah saya bahas setelah konsep OOP, kemudian kelas diagram ya. Nah itu di dalam pembuatan kelas diagram kan ada plus, itu kan menunjukkan akses modifiernya. Gitu, oke, paham ya? Ada lagi, gitu ya. Ya, gitu ya, sederhana ya. Jadi proses pembuatan objeknya, jadi ini datanya akan dimasukkan pada saat konstruktor dijalankan. Ya, ini konstruktornya ini ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di sininya ya, saya ubah lagi ya biar kalian lebih paham. Hanya username saja, ya. Jadi yang diambil hanya username saja, boleh saja, ya. Tapi di sininya juga nanti ya, berubah ya, error ini. Jadi hanya satu parameter saja di sininya. Nah gitu. Nah, ini berarti nggak ada yang namanya password kayak gitu. Boleh ya, bisa diatur. Bahkan dari tergantung lah kita maunya seperti apa ya. Jadi karena tujuan saya adalah username dan password-nya dijalankan pada saat pembuatan objek, maka saya ambil dua atribut itu ke dalam parameter konstruktor ini. Gitu ya. Oke, kalau ada yang tanyakan boleh melalui chat juga ya, silakan. Nah, itu ya. Saya akan buat contoh lagi ya. Misalkan saya akan buat kelas satu lagi hewan, biar lebih kalian lebih paham lagi. Hewan. Nah, tetap nanti metode main-nya di sini ya. Oke, saya akan buatkan atributnya. Boleh misalkan saya tanpa public ya, karena ini saya dalam satu package saja, nggak masalah. Ini kayak gini kan, misalkan jumlah kaki ya, maksudnya jumlah kaki ini saya singkat aja. String misalkan secara otomatis ini kan default-nya bisa diakses oleh kelas lain. Saya akan buatkan konstruktornya di sini ya. Public mana nih? Nah, ini harus sama ya namanya, hewan. Nah, oke, parameternya ya. Terserah mau seperti apa parameternya. Ya. Yes. Jadi ini harus sama, konstruktor harus sama ya. Jadi konstruktor itu adalah metode yang dijalankan pada saat proses pembuatan objek gitu ya. Itu adalah konstruktor.
Nah, saya akan buatkan parameternya yang pertama untuk mendeklarasikan nanti jumlah kaki dan nama hewan kedua-duanya. Berarti ya karena ini tipe datanya integer, ya, maka harus ada yang tipe data integer, misalkan J kaki lah, J kaki. Maksudnya itu jadi untuk kasih tanda J kaki ini, nah, nanti akan dimasukkan ke dalam variabel ke atribut jumlah kaki. Kemudian kalau di sini string, ya karena saya akan menggunakan yang ini, ya kan nm hewan. Seperti biasa di sini berarti this, nah itu merupakan kelas itu sendiri ya, bahwa kelas si apa si hewan ini, ya saya panggil jumkaki. Ya. Nah itu kan bisa ya dipanggil ya, karena itu dalam masih dalam satu kelas, walaupun di sini nggak tulis public. Ya. Jumkaki ini karena saya sini ya j kaki berarti ya. Kemudian di nama hewan sama dengan nm hewan, nm hwn gitu ya. Ya. Jadi ketika nanti buat objek ya, nah itu jangan lupa parameternya itu diisi ya. Kalau nggak diisi ya nanti kalau kayak gitu. Bisa juga kalau di akalan misalkan pakai kosong ya stringnya yang bisa masalah. Gitu. Oke seperti ini ya. Misalkan saya lupa ya dengan sistem lagi. Oke mana nih? Ya nah, ini ya. Kosong kayak gini ya. Nah nggak masalah. Ya, ya gitu. Jadi ya adalah berarti nanti inilah nilainya kosong. Yang penting nanti kasih misal kosong seperti ini. Ya. Oke. Gitu. Oke, ini yang bloknya ini ya, yang si konstruktor. Nah, saya akan buatkan contoh lagi di sini untuk metodenya. Saya akan gunakan public. Oke, void. Void, misalkan namanya adalah info. Nah, sini ya. Oke, jadi kalau void ini kita nggak perlu mengembalikan nilainya ya, nggak pakai return kalau void ini cirinya. Oke, untuk mempermudah berarti void tidak ada return nilainya gitu ya. Tapi kalau misalkan contoh, nah itu harus ada return-nya. Nah, kalau kayak gini ya contoh. Kalau void berarti tidak ada return, itu aja untuk mempermudah ya. Oke, nggak perlu. Sini kalau void ini adalah metode info. Nah, misalkan di metode info ini saya akan menampilkan sistem misalkan out. Oke. Nah, misalkan nama hewan. Sorry, itu nama hewan. Nah, misalkan saya tambahkan. Nah, this kita panggil si ini ya, nama hewan. Oke. Ya. Di sini misalkan jumlah hewan, jumlah kaki. Nah, di sini berarti this, ya. Nah, berarti jumlah kaki ya, mana di sini. Nah, oke. Nah, saya akan buatkan objek, ya. Nama kelasnya berarti di sini adalah hewan, ya. Misalnya untuk nama objeknya adalah meong. Nah, new konstruktor, ingat ya, hewan ini new hewan ini adalah konstruktornya, kemudian berikan parameternya. Parameter kita lihat di hewan ini ada dua ya, integer j kaki, j string. Berarti ini kaki dulu ya, berapa jumlahnya, kemudian nama hewannya. Berarti karena integer itu jangan pakai tanda ketik gitu ya, jadi langsung aja kayak gini. Kemudian baru ini karena ini string ya, misalkan kucing. Oke, jadi ini untuk menunjukkan apa? Ini jumlah kaki, ini nama hewannya. Jadi pada saat di proses pembuatan objek ini, ya ini saya tutup dulu.
ya. Nah, maka nanti ini konstruktor akan dijalankan ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita cukup panggil meong ya, meong ini objeknya, panggil info. Oke, jalankan. Oke, nama hewan kucing jumlah kaki 4. Nah, gitu. Jadi saat proses pembuatan objek, maka data ini akan dikirim ke ini. Nah, ya, di mana jika kaki ini adalah 4, jumlah kaki berarti sama dengan 4, string NMHWN ini adalah kucing, ya berarti nama hewan ini sama dengan kucing. Di metode info, ya, ini nanti akan diproses bahwa di nama hewan ini, kan tadi sudah ditampung ya, bahwa nama hewan ini adalah kucing, dan di titik jumlah kaki ini adalah 4. Ya, kayak gitu. Oke, ya. Jadi seperti itu untuk proses pembuatan objek. Jadi ini bisa dibuat. Jadi nggak usah seperti sebelumnya kan dipanggil objek kemudian atributnya. Jadi bisa langsung seperti jadi melalui metode. Gitu. Caranya bisa seperti itu. Oke.